Di awal film kita diperlihatkan seorang ayah yang mengantar anak dan istrinya untuk menonton bioskop. Karena terlalu banyak pekerjaan, sang ayah berkata bahwa ia tidak bisa menjemput mereka. Maka dari itu, istri dan anaknya disuruh naik taksi daripada naik bis, dengan alasan tingkat kriminalitas di dalam bis sangatlah tinggi. Setelah selesai menonton, sang anak dan ibu pulang menggunakan taksi. Awalnya keadaan baik-baik saja, namun tak lama kemudian taksi itu membawa mereka ke arah jalan yang tidak sesuai dengan arah jalan pulang. Sang ibu merasa ada yang tidak beres dengan taksi ini. Ia mencoba kabur, namun pintu mobilnya sudah dikunci. Supir itu membawa mereka berdua ke rumahnya, dan rumahnya terletak jauh dari pemukiman warga. Pria itu langsung menarik sang ibu, dan tetap mengurung anaknya di dalam mobil. Anak itu hanya bisa menangis sambil mendengar teriakan ibunya, sampai-sampai ia kencing di celana. Pria itu kembali dan menyeret anak itu ke dalam rumah. Ia berkata bahwa ibunya sudah meninggal. Esoknya, anak kecil itu pun diberitahu bahwa nama psikopat itu adalah Bob. Bob menyuruh anak itu untuk menuruti perintahnya, yaitu membersihkan sisa-sisa darah dari korban pembantaiannya Bob yang ia culik. Anak itu juga disuruh untuk menyiapkan makanan untuk Bob, dan anak itu hanya bisa makan sisa-sisa makanan dari Bob. Bob berkata bahwa ia akan memanggil anak kecil itu dengan sebutan Rabbit. Rabbit juga pernah coba untuk kabur dari rumah Bob, namun Bob bisa membaca pergerakan Rabbit. Akibat tindakannya itu, kaki Rabbit langsung diikat dengan rantai sepanjang 10 meter. Dan Bob sengaja memasang kamera CCTV di setiap sudut rumah. Setiap harinya Bob menculik wanita hanya untuk memenuhi nafsunya. Jika sudah puas, korban-korban itu tentu saja dibunuh oleh Bob. Dan sisa perbuatan sadis yang dilakukan oleh Bob selalu menjadi tugas Rabbit untuk membersihkannya. Rabbit pun hidup dan tumbuh selama 20 tahun bersama dengan Bob. Anehnya, Bob tidak pernah mencuri penumpang yang berjenis kelamin laki-laki. Bob mencari uang sebagai supir taksi biasa apabila mendapatkan penumpang laki-laki. Kemudian suatu hari Bob mendapat penumpang, yaitu seorang ayah dan anak laki-laki. Saat itu Bob mendengar bahwa anak itu sedang dibentak-bentak oleh ayahnya sendiri. Bob merasa stres mendengar hal itu. Setibanya di rumah, Bob memberikan Rabbit buku anatomi manusia untuk dipelajari oleh Rabbit. Bob sekarang menganggap bahwa Rabbit adalah anaknya sendiri. Maka dari itu, daripada ia hanya menghabiskan waktu dengan kaki yang dirantai, lebih baik ia belajar tentang anatomi tubuh manusia. Bob berjanji jika Rabbit sudah menguasai apa yang ada di buku itu, Bob akan melepaskan Rabbit ke lingkungan bebas. Bob juga berkata pada Rabbit bahwa hanya dia yang bisa merawat Rabbit sekarang, karena ayahnya sudah memiliki istri yang baru. Hari demi hari Bob melakukan penculikan, sedangkan Rabbit sibuk belajar tentang anatomi manusia. Suatu malam Bob mengalami mimpi buruk yang berkaitan dengan masa lalunya. Dalam mimpi itu terlihat ayah Bob yang selalu menyiksa adiknya dan juga dirinya sebagai kakak selalu menjadi pelampiasan amarah dari ayahnya. Bahkan Bob juga disuruh untuk berhubungan badan dengan ibunya sendiri dengan alasan Bob tidak diperbolehkan untuk berkenalan dengan wanita. Hal itu yang membuat dirinya trauma dan tidak punya pergaulan sama sekali. Karena sejak kecil ia sudah mempunyai tekanan batin yang luar biasa. Dan itulah alasan ia selalu mengincar wanita sebagai korban penculikannya. Esok harinya Bob menculik seorang wanita malam untuk menjadi tes untuk Rabbit. Bob membunuh wanita yang mabuk itu dengan membeset bagian lehernya. Lalu ia memberikan pertanyaan kepada Rabbit, bagian mana yang baru saja ia lukai, dan Rabbit bisa menjawabnya. Bob kemudian semakin senang dengan tingkat kecerdasan Rabbit. Rabbit kemudian diberi hadiah, yaitu memilih gadis dari buku tahunan sekolah agar Rabbit bisa menikmati tubuh wanita. Rabbit awalnya tidak mau melakukan hal itu, namun Bob memaksanya. Akhirnya pilihan Rabbit jatuh pada gadis 18 tahun bernama Angie. Bob juga membebaskan Rabbit dari ikatan rantai di kakinya. Tak lama kemudian wanita pilihan Rabbit pun langsung datang di rumah itu. Rabbit disuruh untuk bersetubuh dengan Angie dengan ancaman apabila Rabbit tidak melakukannya, Bob sendiri yang akan menyelesaikannya. Yang artinya, setelah mantap-mantap dengan Angie, Rabbit dipaksa untuk membunuhnya. Rabbit pun ditinggal berduaan dengan Angie di kamar itu. Saat sedang berdua, Rabbit berkata bahwa ia sama sekali tidak ingin membunuh, karena ia tahu Angie bukanlah orang yang bersalah. Mendengar hal itu, Angie menjadi respect pada Rabbit. Angie pun menawarkan Rabbit untuk berhubungan badan jika Rabbit mau. Tapi Rabbit tidak mau apa-apa dari Angie. Saat itu tiba-tiba Bob membuka pintu dan Rabbit langsung menusuk perut Angie.
karena Rabbit tahu itu adalah hal yang ditunggu-tunggu oleh seorang Bob. Setelah itu, Rabbit menyeret mayat Angie ke dalam ruangan untuk dikubur. Rabbit kemudian berkata pada Bob bahwa ia ingin berburu. Esoknya, Bob menyiapkan pakaian untuk Rabbit. Setelah sekian lama, Rabbit pun harus melihat kembali taksi yang menculik ibunya. Ia kemudian teringat teriakan-teriakan ibunya. Sesampainya di kota, Bob menyuruh Rabbit untuk memilih tipe korban yang ia idamkan. Namun ternyata Rabbit tidak tertarik dengan wanita yang ada di kota. Bob lalu berhenti di pinggir jalan karena ada mobil polisi yang melintas. Karena Rabbit merupakan korban penculikan, ia pun disuruh sembunyi agar tidak terlihat. Kemudian saat itu Bob melihat pantulan cermin dan menyadari bahwa Rabbit menuliskan kata help di samping mobil. Bob menjadi tidak percaya pada Rabbit, dan Bob akan membongkar kuburan Angie. Rabbit menuliskan kata help saat ia sedang melihat kursi belakang tadi, dan Angie yang telah ditusuk oleh Rabbit tidaklah benar-benar mati. Rabbit sengaja menusuk Angie di bagian yang tidak fatal, karena ia sudah mempelajari seluruh anatomi tubuh manusia. Rabbit juga memberikan Angie sebuah senter dan juga pisau untuk berjaga-jaga. Itu semua dilakukan Rabbit karena ia sadar cepat atau lambat Bob akan mengetahui semua ini. Ketika Bob sampai di rumah, ia langsung meninju wajah Rabbit sampai pingsan. Bob pergi ke tempat ia menyimpan mayat-mayatnya, dan ia ingin membunuh Angie. Namun untungnya Angie berhasil melukai kaki Bob. Rabbit yang mulai sadar kemudian masuk ke dalam rumah itu dan membunuh Bob. Angie pun mulai beristirahat di rumah itu, sedangkan Bob sudah dikubur dalam ruangan. Singkat cerita, Rabbit menghampiri rumah ayahnya yang bernama Brett. Ayahnya sudah memiliki keluarga baru dengan kehidupan yang lebih mewah. Sampai-sampai ayahnya sendiri tidak mengingat wajah Rabbit setelah 20 tahun. Rabbit kemudian berkata bahwa ia adalah anak dari Brett yang bernama Tim. Rabbit kemudian masuk ke rumah itu, sampai pada akhirnya Rabbit memberikan sebuah surat kepada ayahnya. Dalam surat itu ayahnya memberikan sebuah uang kepada kakaknya yang berprofesi sebagai supir taksi. Ayahnya juga menitip pesan agar kakaknya menculik Rabbit dan istrinya saat selesai menonton bioskop. Ternyata psikopat itu adalah kakak dari ayahnya Rabbit, dan itulah mengapa ayahnya menyuruh mereka untuk naik taksi. Ini semua sudah direncanakan oleh ayahnya agar ayahnya bisa menjauh dari Rabbit dan ibunya. Semua rahasia ayahnya sudah terbongkar, dan istrinya menjadi marah. Brett kemudian malah menyiksa istrinya. Rabbit yang sudah tak tahan melihat wanita disiksa, langsung memukul ayahnya di bagian yang fatal hingga membuat ayahnya tewas. Istrinya Brett tidak marah pada Rabbit. Ia malah membela Rabbit dan akan melaporkan pada polisi bahwa ada sekelompok orang lain yang membunuh suaminya. Di akhir film, Rabbit kembali lagi di rumahnya Bob. Ia sekarang tinggal di rumah itu bersama dengan Angie, dan film pun selesai.